Jadi Muibi, cerita kali ini gue dapet dari temennya temen gue yang nyaksiin sendiri kejadian yang gue bakal ceritain sekarang. Sekitar tahun 2020 kemarin, pas zaman-zamannya COVID-19 di Jakarta, ada satu karyawan, kita sebut aja namanya Yogi. Umurnya seumuran kita lah, kayak masih sekitar 23-25 tahun. Sehari-hari kegiatannya dia tuh ke kantor, terus pulang main sama teman-teman tongkrongannya. Nah, karena lagi COVID, jadi gajinya dia tuh dipotong 50% sama kantor. Padahal dia tuh kerjanya tetap full WFO, tapi tetap kena potong. 50% kan lumayan banget ya, Muibi. Kesel banget lah si Yogi ini. Mana pas COVID kemarin tuh buat pindah dan nyari kerja kan juga sulit ya hitungannya. Akhirnya di sela-sela jam kerjanya dia nyoba-nyoba lah buat main slot, kayak judi online gitu. Awalnya dia deposit kecil-kecil dulu tuh, kayak 50.000, terus balik modal. Bahkan dia tuh langsung hoki pas main pertama, langsung dapat 1 juta. Langsung ketagihan dong dia. Dia mikir kalau dia depo lebih gede, pasti dia bakal dapat lebih banyak kan. Akhirnya dia beraniin diri lah buat depo 1 juta pakai uang yang dia dapat tadi. Tapi bukannya makin untung, 1 juta itu tuh lenyap dalam waktu sejam dia main. Pokoknya dia tuh benar-benar jadi ketergantungan banget lah sama mainan ini. Sampai pulang kantor tuh dia masih di kantor, sibuk main slot. Sampai akhirnya si OB kantornya, namanya Eka, karena sering banget ngeliat Yogi main, diajak main juga lah sama si Yogi ini. Karena si Eka juga masih seumuran sama Yogi, jadi dia tuh malah lebih ketagihan dari Yogi ini, Moibi. Nah, singkat cerita, karena gak bisa lepas banget, Yogi tuh sampai pinjol kemana-mana. Dan sampai gak bisa bayar, Moibi. Stres banget lah dia di situ. Dia cerita juga ke Eka, gimana nih harus ngapain lagi, slot lagi gak bagus banget. Sampai akhirnya si Eka tuh ngasih tahu kalau di kampungnya dia ada namanya pesugihan tali pocong. Waduh. Dan itu tuh salah satu cara buat bisa jadi kaya raya tanpa kerja. Ngedenger itu Yogi yang lagi buntu banget karena kelilit utang di mana-mana, langsung kepengen lah buat nyobain. Dia nanya-nanya tuh sama Eka gimana caranya. Dan Eka tuh ternyata tahu sampai ke detail-detail lagi tuh Moibi. Katanya disuruh ambil tali pocong jenazah yang baru dikubur, terus disuruh kubur aja di tanah kantor mereka bareng sama sesajen si tali pocongnya ini. Akhirnya Yogi minta tolong lah sama Eka buat bantuin ngejalanin itu. Nanti hasilnya dibagi 2, tapi karena si Eka juga OB dan duitnya juga gak sebanyak itu, jadi dia mau aja kan. Nah, besokannya si Eka tuh disuruh cari sesajennya sama si Yogi. Dan pas pulang kantor sekitar jam 7 malam, mereka mulai nih keliling-keliling nyari kuburan yang gak gede-gede banget. Nyari ada yang meninggal gak di malam itu. Terus mereka nemu nih akhirnya ada satu makam yang lumayan jauh sama kantor mereka. Si Eka tuh di situ udah bawa cangkul. Jadi Eka yang nyangkul, Yogi ngeliatin sekitar, ganti-gantian lah mereka berdua. Sekitar 2 jam, akhirnya mulai kelihatan nih jenazahnya. Eka ngeraba-raba simpul tali di bagian kepalanya, diambil terus sama si Eka. Dan mereka berdua tuh buru-buru nutup makamnya. Mereka tuh seneng banget di situ dan langsung ke kantor. Eka sama Yogi tuh langsung ngegali halaman belakang kantornya buat naruh tali pocong sama sesajennya. Ini bener-bener cuma berdua dan cepet banget gitu. Iya bener Bi. Wow. Karena mereka capek banget abis ngegali makam, mereka tidur-tiduran dulu nih di sofa kantor. Sambil Eka tuh bikin Indomie dulu buat mereka berdua. Padahal ya itu udah lumayan malam lah, kayak jam 10-an. Si Yogi sambil mikir, kapan ya ini hasilnya? Tapi Eka tuh bilang, jangan dipikirin bang, nanti tahu-tahu ada aja dah. Singkat cerita mereka makan, terus kekenyangan dan ketiduran tuh. Posisinya Yogi tuh tiduran di sofa, Eka tiduran di karpet bawah sofa. Depannya mereka tuh jadinya TV, sambil ada suara TV juga nyala. Eka yang tadi tidur terlentang tuh ganti posisi, jadi miring ke arah TV. Sambil gesturnya tuh kayak ngambil guling dan make guling. Tapi Eka sambil merem dan tidur tuh mikir, lah kok ada guling ya? Akhirnya dia melek lah. Dan pas dia melek, muka Eka tuh hadap-hadapan sama pocong yang lagi melotot. Wah anjing. Eka tuh langsung teriak di situ, dia ngelempar guling itu, terus langsung ngadep belakang lah buat bangunin Yogi. Yogi langsung kebangun akhirnya. Eka mau kasih lihat pocong yang ada di belakangnya dia kan ke Yogi. Tapi pas ditunjuk sama Eka ke belakang, pocongnya tuh udah gak ada. Jadi bentuknya guling atau gak ada sama sekali? Jadi yang dipeluk sama si Eka ini tuh beneran guling Bi. Dia lempar, tapi pas dia balik ke belakang mau ngasih tau Yogi, pas balik lagi mau ngasih tahu balik badan lagi ke arah TV, udah gak ada guling itu. Oh berarti emang gulingnya gak ada dong? Emang gak ada guling. Ya kan gak make sense juga kan ada guling di kantor gitu. Iya kan? bener. Karena Yogi juga kaget itu udah jam 12 malam. Akhirnya Yogi bilang lah ke Eka kalau dia tuh mau pulang. Yogi akhirnya pamit pulang ke Eka. Dia bilang juga ke Eka, lu lanjutin tidur di kamar aja lah daripada ngigo-ngigo begitu.
Akhirnya Yogi yang lagi ngantuk-ngantuknya banget tuh cuci muka dulu, terus pulang lah bawa motor. Rumahnya Yogi tuh lumayan jauh dari kantor, tapi dia bawa motornya tuh pelan-pelan banget, karena dia sadar kalau dia tuh lagi ngantuk. Soalnya daripada kenapa-napa di jalan juga kan. Pas lagi di jalan raya dan lampu merah, Yogi tuh berhenti sambil ngucek-ngucek mata. Pas dia nengok ke kanan, ada satu pengendara motor tuh kayak mau nyapa Yogi, tapi ketakutan gitu mimik mukanya. Akhirnya disapa aja lah sama Yogi, "Mas." Tapi si pengendara motor ini tuh bukannya nyapa balik, malah ngegas nerobos lampu merah. Yogi bingung banget lah, kenapa sih kayak lihat setan aja dalam hatinya tuh kayak gitu. Akhirnya dia kena lampu merah kedua tuh. Dia berhenti dan pas banget sebelah kanannya tuh mobil. Yogi niatnya tuh mau ngaca ke kaca mobil itu, tapi Moebi pas Yogi nengok kanan untuk ngaca, Yogi tuh ngeliat di jok belakangnya dia ada pocong lagi duduk nyamping sambil melotot. Wow. Dilihat dari pantulan kaca mobil itu berarti ya? Iya bener Moy. Tapi anehnya pocong ini tuh kayak kebuka gitu kain kafan atasnya, jadi kepalanya tuh kelihatan gitu. Kayak nggak kebungkus gitu loh, nggak jadi kayak permen. Yogi abis ngeliat itu tuh langsung lihat ke depan, kucek-kucek mata, terus langsung nengok lagi lah ke arah mobil itu, buat mastiin lagi kan. Tapi pas dia nengok ke kanan, udah nggak ada tuh sosok pocong itu. Akhirnya begitu lampu hijau dia langsung tancap gas lah, ngebut banget biar cepet-cepet sampai rumahnya. Singkat cerita, besok paginya pas sampai di kantor, Yogi langsung nyariin Eka. Pas ketemu, Yogi langsung ceritain lah ke si Eka kalau dia tuh semalam ngebonceng pocong. Dan ternyata Moebi, Eka tuh juga ngalamin hal yang sama. Jadi setiap Eka tidur dan kebangun, dia tuh terus-terusan meluk guling, tapi guling itu tuh pocong yang sama terus. Wah, bangsat. Mereka berdua tuh langsung kepusingan sendiri pagi-pagi di kantor. Yogi tuh sempat kepikiran untuk balikin tali pocong ini tuh ke makam kemarin. Tapi Eka bilang dia juga udah gak berani buat balikin itu. Akhirnya seharian Yogi bener-bener kepikiran lah sampai gak fokus kerja. Kayak jadi orang yang parnoan gitu Moebi. Iyalah, pasti dia takut banget ntar malam bakal didatengin lagi kan? Iya bener Bi. Sampai akhirnya sekitar jam 5 sore, pas lagi hujan deras, Yogi tuh mau ke pantry. Dia mau nyeduh kopi panas dulu biar fokus. Turun tangga lah dia, karena pantrynya tuh ada di paling bawah. Pas dia turun, jadi di bawah tangga paling bawah tuh ada toilet. Yogi tuh dengar di situ, dari dalam toilet itu tuh kayak ada suara laki-laki, kayak teriak-teriak minta tolong. Yogi ngira itu tuh temennya kan kekunci. Akhirnya buru-buru lah dia turun tangga lari ke depan toilet itu. Pas dia ketok-ketok tuh gak ada suara apa-apa. Akhirnya dia nyobalah buka gagang pintunya. Ternyata gak dikunci pintunya. Langsung masuklah Yogi dengan muka paniknya. Tapi anehnya tuh gak ada siapa-siapa. Pas Yogi muter badan untuk balik lagi ke pantry, kayak ada yang narik bajunya Yogi sampai Yogi tuh jatuh ke dalam toilet itu. Wow. Dan pintunya tuh tiba-tiba ketutup kenceng banget. Aduh anjing. Nah dari dalam Yogi tuh berusaha lah buat ngebuka pintu itu. Dia ngegedor-gedor pintunya juga. Tapi pintu ini tuh kekunci dan gak bisa dibuka sama sekali. Padahal kuncinya tuh di dalam Moy, Bi. Akhirnya Yogi berusaha tenang lah. Dia nyalain keran wastafel yang ada di depan dia. Terus dia cuci muka lah sambil ngaca. Pas dia lagi merem sambil ngusap mukanya, otomatis kan dia melek ya abis diusap. Yogi nih ngeliat di kanannya dia tuh ada pocong persis yang dia boncengin semalam, lagi ngeliatin dia sambil melotot. Karena bener-bener deket banget kelihatannya, Yogi tuh lemes dan langsung pingsan di tempat. Dia kebangun tuh sekitar jam 7 malam. Kondisi badannya tuh satu badan keringetan, dan pas dia buka pintu toilet tuh udah bisa kebuka sekarang. Akhirnya Yogi langsung keluar lah terus nyari air buat diminum. Tiba-tiba dari belakang tuh kayak ada yang nyolek Yogi. Yogi tuh udah mikir kemana-mana banget, sampai tangannya tuh gemeteran banget kan. Tapi dia ngeberaniin diri lah akhirnya buat nengok ke belakang. Pas dia nengok ke belakang, gak taunya itu tuh Eka. Eka tuh mukanya lagi panik banget dan bilang, Bang, kayaknya kita balikin aja deh tali pocong ini. Gue udah gak kuat bang. Tadi gue mandi, di belakang gue ada pocong itu lagi bang. Akhirnya mereka berdua di malam itu tuh bener-bener langsung ngegali halaman belakang kantor buat ngambil tali pocong itu. Niatnya tuh buat ngebalikin ke tempat semula kan, di makam itu. Tapi pas mereka ngegali tanah itu, tiba-tiba tanah yang mereka gali itu pas dipegang kayak ada batu keras. Terus mereka lanjut lah gali pelan-pelan. Ini berarti halaman belakangnya mereka kan? Iya, halaman kantornya Bi. Terus akhirnya mereka lanjut gali lah pelan-pelan kan. Tapi pas dilihat, itu tuh ternyata ada sosok kepala pocong si mayat itu. Waduh, Akhirnya mereka berdua teriak dan lari kenceng banget keluar dari kantor itu.
Anjir, gak jadi dibalikin dong berarti. Nah itu dia, soalnya mereka berdua kan keburu kabur ya Bi. Dan gue mikirnya kan dia ngikutin pesugihan biar dapat uang kan. Iya. Dia pun juga belum dapat uang sama sekali kan, Nat. Belum sama sekali Moy, malah diganggu terus sama sosok mayat yang dia ambil tali pocongnya itu. Anjing. Terus Yogi sekarang gimana, Nat? Wah gue nggak tahu sih Bi, teman gue cuma cerita sampai situ doang. Jadi gue nggak tahu nih sampai sekarang Yogi tuh gimana.